Shalom, perkenalkan nama saya Atika, NIM 1802150016, semester 5, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Tiafon Teresa Andini. Di sini saya akan membacakan hasil PPT yang saya buat dengan materi nilai sikap dan kepuasan kerja. Latar belakang. Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi, serta terhadap kinerja, baik kinerja organisasi, kelompok, ataupun individual. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan manfaat metode-metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, antropologi, serta psikologi. Disiplin lain yang terkait dengan ilmu pengetahuan tentang sumber daya manusia, serta psikologi industri. Menurut Gibson et al., pengertian nilai didefinisi sebagai kumpulan dari perasaan senang dan tidak senang, pandangan keharusan, kecenderungan dalam diri orang, pendapat yang rasional dan tidak rasional, prasangka dan pola asosiasi yang menentukan pandangan seseorang tentang dunia. Menurut Mitchell, para ilmuwan sosial umumnya sependapat bahwa sikap dapat dipandang sebagai perdisposisi untuk bereaksi dengan cara yang menyenangkan atau tidak terhadap objek, orang, konsep, atau apa saja. Nilai berhubungan erat dengan sikap dalam arti bahwa nilai itu dapat digunakan sebagai suatu cara mengorganisasi sejumlah sikap. Menurut Gibson et al., pengertian nilai didefinisikan sebagai keharusan, kecenderungan dalam diri orang, pendapat yang rasional dan tidak rasional, prasangka, dan pola asosiasi yang menentukan pandangan seseorang terhadap dunia. Sedangkan nilai menurut Robin, yaitu keyakinan-keyakinan yang didasar bahwa suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang berlawanan. Tipe nilai. Terdapat dua tipe nilai atau pendekatan sebagai berikut, yaitu nilai terminal. Nilai terminal diartikan merujuk pada keadaan akhir eksistensi yang sangat diinginkan. Nilai terminal merupakan tujuan yang diinginkan seseorang dalam selama hidupnya. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu merujuk ke modus perilaku yang lebih disukai atau diinginkan atau cara untuk mencapai nilai-nilai terminal. Sikap. Menurut Mitchell, para ilmuwan sosial umumnya sependapat bahwa sikap dapat dipandang sebagai predisposisi untuk bereaksi dengan cara yang menyenangkan atau tidak terhadap objek, orang, atau apa saja. Pendapat lain, menurut Gibson et al., mendefinisikan sikap adalah kesiapan mental yang diorganisasi lewat pengalaman yang mempunyai pengaruh tertentu kepada tanggapan seseorang terhadap orang, objek, dan situasi yang berhubungan dengannya. Definisi mengenai sikap ini mempunyai pengaruh terhadap manajer. Pengertian sikap menurut Robin adalah pernyataan atau pertimbangan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seorang merasakan sesuatu. Sumber sikap. Ada banyak sumber dari perbuatan sikap. Sikap dibentuk dari orang tua, guru, dan anggota kelompok rekan sekerja, masyarakat, dan pengalaman pekerjaan sebelumnya. Pengalaman waktu kecil membantu menciptakan sikap individu. Sikap anak muda biasanya sesuai dengan sikap yang orang tua mereka.
Apabila anak-anak mencapai umur 10 tahun, mereka mulai lebih kuat dipengaruhi oleh teman sejawat. Kelompok teman sebaya mampu mempengaruhi sikap karena orang ingin diterima oleh orang lain. Anak-anak belasan tahun mencari persetujuan dengan sesama, dengan sama-sama memiliki sikap yang serupa atau dengan merubah sikap untuk mengikuti sikap kelompok. Tipe sikap ada 3, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen pada organisasi. Sikap dan konsistensi. Orang berusaha keras mempertahankan konsistensi antara komponen-komponen dari sikap atau kognisi, afektif, dan perilaku. Tetapi seringkali komponen-komponen tersebut saling bertentangan dan tidak konsistensi. Apabila hal ini terjadi, maka timbullah keadaan yang tidak seimbang. Ketegangan yang sering terjadi dari keadaan semacam itu hanya akan berkurang apabila tercapai sesuatu bentuk konsisten. Kepuasan kerja. Pendapat Robin mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu sikap seorang individu terhadap pekerjaannya. Adapun terhadap faktor-faktor yang sangat penting dalam mendorong kepuasan kerja sebagai berikut. Yang pertama, kerja secara mental menantang. Yang kedua, ganjaran yang bagus. Ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Yang keempat, rekan sekerja yang mendukung. Yang kelima, kesesuaian antar kepribadian dan pekerjaan. Efek kepuasan kerja pada kinerja pegawai. Kepentingan para manajer pada kepuasan kerja cenderung berpusat pada efeknya pada kinerja karyawan. Berikut di bawah ini yang pertama, kepuasan kerja dan produktivitas. Yang kedua, kepuasan kerja dan kemangkiran. Yang ketiga, kepuasan kerja dan keluarnya pegawai. Ketidakpuasan pegawai terdapat dinyatakan dalam sejumlah cara. Di bawah ini terdapat 4 cara pegawai dalam menyatakan ketidakpuasannya. Yang pertama, exit, yaitu perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi. Yang kedua, suara, perilaku dengan usaha aktif dan konstruktif mencoba memperbaiki kondisi. Hal ini mencakup saran, perbaikan, membahas problem dengan atasan, dan beberapa bentuk kegiatan serikat buruh. Yang keempat, kesetiaan, perilaku pasif terhadap optimis, menunggu membaiknya kondisi. Hal ini mencakup berbicara, membela organisasi, menghadapi kritik dari luar, dan mempercayai organisasi dan manajemen untuk melakukan hal-hal yang tepat. Yang keempat, pengabaian. Perilaku yang secara pasif membiarkan kondisi memburuk, termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, upaya yang dikurangi, dan tingkat kekeliruan yang meningkat. Kesimpulan, meskipun tidak mempunyai suatu dampak langsung terhadap perilaku, nilai dengan kuat mempengaruhi sikap seseorang, sehingga pengetahuan mengenai sistem nilai seorang individu dapat memberikan wawasan tentang sikap-sikapnya. Kinerja dan kepuasan seorang pegawai atau karyawan kemungkinan besar akan lebih tinggi jika nilai-nilainya sesuai dengan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata atau banyak kesalahan pengucapan yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan terima kasih.